Selamat datang kembali. Kalau Anda sering membaca Al-Quran, mungkin Anda pernah merasakan sesuatu yang, menarik. Ada sebuah bagian dari surat Ghafir sampai Al-Ahqaf, di mana 7 surat berurutan itu rasanya punya nada yang sama. Semuanya dibuka dengan 2 huruf yang identik dan, ya, misterius. Ha-Mim. Dan ini sepertinya bukan kebetulan, kan? Misi kita kali ini adalah membongkar arsitektur di balik kelompok surat yang dikenal sebagai Hawamim ini. Kita akan telusuri, apa sih pesan terpadu di balik keseragaman ini? Nah, ini pengamatan yang sangat penting. Kelompok Hawamim, yaitu surat ke-40 sampai ke-46, itu memang seperti sebuah galeri pameran dengan satu gerbang utama. Gerbangnya itu bertuliskan Hamim. Para ulama sih sepakat ya, makna pasti dari huruf muqatta'at ini hanya Allah yang tahu. Tapi fungsinya di sini sangat jelas, sebagai penanda tematik, seolah memberi sinyal, perhatian, Anda sekarang memasuki sebuah zona argumen yang koheren. Jadi dalam pembahasan kita nggak akan mendebak arti hurufnya, tapi menganalisis pola yang konsisten muncul setelah Hamim itu. Oke. Mari kita mulai dari pola pertama yang paling jelas. Begitu Ha-Mim diucapkan, hampir semua surat ini langsung melakukan satu hal yang sama. Mendeklarasikan identitas Al-Quran. Bukan sebagai karangan manusia, tapi sebagai tanzil, wahyu yang diturunkan. Di surah Ghafir misalnya, ayat keduanya langsung, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Yang artinya, diturunkannya kitab ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Langsung to the point ya. Betul. Dan pola ini terus berulang. Di surat Fusilat setelah Hamim, langsung ditegaskan Tanzilun minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah fondasi dari segala fondasi. Sebelum ada perintah, larangan, atau kisah, sumbernya dikukuhkan dulu. Ini pernyataan otoritas tertinggi. Seolah-olah dikatakan, sebelum dengar isinya, pahami dulu ini datangnya dari mana. Saya jadi kepikiran, ini seperti sebuah dokumen resmi yang di bagian paling atasnya ada kop surat atau stempel gitu ya. Persis. Sebuah stempel keaslian. Sebelum kita baca isinya, kita sudah diyakinkan dulu akan legitimasinya. Tepat sekali. Dan stempel ini dibuat makin kuat lagi. Coba kita lihat surah Az-Zuhruf. Di sana, Allah nggak cuma menyatakan ini wahyu, tapi sampai bersumpah. Demi kitab yang menerangkan dan menyatakan Al-Quran ini bersumber dari Ummul Kitab, induk kitab yang ada di sisinya. Jadi ini bukan sekedar diturunkan, tapi berasal dari sebuah arsip master yang abadi, suci, dan terjaga. Oh, itu memberikan bobot yang beda ya. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan saat itu juga, tapi sebuah salinan dari sumber yang sudah ada sejak azali. Benar. Lalu ada lapisan ketiga penguatan di surah Ad-Duhan. Di sana ditekankan Al-Quran diturunkan pada Lailatin Mubarakatin, sebuah malam yang diberkahi. Jadi peristiwa penurunannya diikat dengan momen sakral. Fondasinya jadi dibangun dari 3 lapis argumen yang sangat kokoh. Sumbernya ilahi, asalnya dari kitab induk, dan diturunkan di waktu yang sakral. Otoritasnya jadi nggak bisa diganggu-gugat. Oke, jadi sumbernya sudah sangat jelas dan sakral. Tapi surat-surat ini tidak berhenti di situ. Mereka juga melukiskan potret yang sangat spesifik tentang siapa sumber ini. Dan disinilah polanya jadi makin kuat. Saya perhatikan ada 2 nama Allah yang terus-menerus muncul di kelompok Hawamim. Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kenapa ya kombinasi 2 nama ini yang dipilih berulang kali? Apa signifikansinya? Nah, ini observasi yang krusial. Kombinasi ini bisa kita sebut semacam tanda tangan ilahi untuk kelompok Hawamim. Tanda tangan ilahi, oke. Iya, karena secara filosofis, pasangan sifat ini mengandung pesan yang luar biasa kuat dan lengkap. Al-Aziz, yang maha perkasa, itu menyiratkan kekuatan absolut yang melindungi wahyu ini. Artinya, tidak ada yang bisa menentangnya, tidak ada yang bisa mengubahnya, dan jaminannya pasti akan terwujud. Jadi ini adalah jaminan keamanan dan kekuatannya. Lalu bagaimana dengan Al-Hakim? Sementara Al-Hakim, yang maha bijaksana, itu jaminan kualitas isinya. Ini menyiratkan bahwa setiap ayat, setiap hukum, setiap kisah di dalamnya didasarkan pada kebijaksanaan yang sempurna. Nggak ada cacat, nggak ada kontradiksi, nggak ada kesalahan. Jadi pesannya jadi utuh. Wahyu ini datang dari sumber yang punya kekuatan tak terbatas untuk menjaganya. Dan kebijaksanaan tanpa celah dalam isinya.
Wah, saya tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Jadi ini bukan sekedar daftar sifat ya, tapi sebuah argumen terpadu. Dan surah Ghafir sepertinya membawa ini ke level yang lebih kompleks lagi kan? Betul sekali. Surah Ghafir sebagai pembuka kelompok ini memberikan spektrum yang lebih luas. Di sana, setelah menyebut dirinya Al-Aziz dan Al-Alim, Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai Ghafiru Dzambi, pengampun dosa, dan Qabili Taubi, penerima taubat. Tapi di saat yang sama juga Syadidul Iqab, maha keras hukumannya. Wah, itu dua kutub yang sangat berlawanan, dari pengampunan total sampai hukuman paling keras, semua disebut dalam satu rangkaian. Dan justru disitulah letak pesannya. Ini menunjukkan otoritas yang paripurna, yang lengkap. Tuhan yang menurunkan kitab ini menguasai seluruh spektrum konsekuensi. Dari rahmat dan belas kasih bagi yang bertaubat, sampai keadilan dan ketegasan mutlak bagi yang melanggar. Ini deklarasi bahwa kekuatan dan kebijaksanaannya mencakup segalanya. Oke, setelah membangun otoritas yang begitu kokoh, baik dari sisi sumber maupun sifatnya, langkah selanjutnya ternyata sangat menarik. Al-Quran tidak meminta kita percaya begitu saja, tapi justru menyoroti alat komunikasinya, yaitu bahasanya sendiri. Ada penekanan kuat pada kejelasan. Anda benar. Ini tema ketiga yang sangat menonjol. Di surah Fusilat misalnya, disebut secara spesifik bahwa kitab ini, ayat-ayatnya dijelaskan secara rinci. Fusilat ayatuh, dalam bahasa Arab. Kata fusilat itu sendiri menyiratkan sesuatu yang sudah dipilah-pilah, diurai, jadi setiap bagiannya jelas dan mudah dipahami. Dan di surah Az-Zuhruf, ada tujuan di balik penggunaan bahasa Arab yang jelas ini. Di sana ditegaskan, Al-Quran dijadikan dalam bahasa Arab dengan tujuan spesifik, yaitu agar manusia menggunakan akalnya, la'allakum ta'qilun. Ini terasa seperti sebuah undangan langsung ya, bukan sekedar pernyataan. Ini mengangkat pertanyaan penting. Kenapa sih kejelasan bahasa begitu ditekankan? Karena ini undangan langsung untuk Anda, sebagai pembaca, agar terlibat secara intelektual. Pesan ilahi ini nggak dimaksudkan jadi misteri yang nggak terpecahkan atau dogma yang diterima buta. Sebaliknya, ia diturunkan dalam bahasa yang fasih, logis, menantang akal manusia untuk merenung. Jadi ini secara inheren menolak gagasan keimanan yang buta gitu ya. Ini seperti berkata, kami sudah membuatnya terang benderang, sekarang giliranmu untuk berpikir. Bahkan lebih dari itu, ini menempatkan sebuah tanggung jawab intelektual pada pembaca. Kalau kitabnya sudah dibuat sejelas mungkin, maka alasan tidak mengerti atau tidak masuk akal jadi lebih sulit dipertahankan. Ini adalah argumen kepercayaan diri yang luar biasa dari sang sumber wahyu. Dan undangan untuk menggunakan akal ini tidak terbatas pada teks saja kan? Sepertinya surat-surat ini kemudian membuka laboratorium raksasa bagi kita, yaitu alam semesta. Tepat. Setelah fondasi teologis dan linguistik ditegakkan, argumennya beralih ke bukti empiris. Surah Al-Jathiyah adalah contoh yang paling gamblang. Surat itu merinci dengan sangat indah bahwa di langit dan di bumi, dalam penciptaan diri kita sendiri, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar sampai hewan-hewan yang bertebaran, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tertentu. Di sana disebut tanda-tanda bagi kaum yang meyakini, bagi kaum yang berakal, bagi kaum yang mengetahui. Lagi-lagi ada panggilan untuk akal kita. Dan ini adalah metode pembuktian yang sangat modern kan? Konsep abstrak tentang tauhid dihubungkan dengan bukti-bukti fisik yang bisa Anda observasi langsung. Alam semesta disajikan sebagai buku raksasa yang terbuka. Setiap fenomena alam itu adalah ayat atau kalimat yang menunjuk kepada Sang Pencipta. Ini mengubah keimanan dari sekedar doktrin menjadi sebuah kesimpulan logis dari observasi. Lalu argumen ini dipakai juga di surah Al-Ahqaf untuk membantah penyembahan selain Allah. Seolah-olah berkata, lihat keteraturan alam semesta ini. Apa masuk akal kalian menyembah sesuatu yang tidak menciptakan semua ini? Persis. Alurnya jadi sangat sistematis. Pertama, yakini sumbernya. Kedua, pahami sifat penciptanya. Ketiga, gunakan akalmu karena bahasanya jelas. Keempat, lihat dan verifikasi bukti-buktinya di alam semesta. Ini argumen yang dibangun lapis demi lapis, dirancang untuk meyakinkan dari berbagai sudut. Oke. Di tengah semua pola yang sangat konsisten ini, kita menemukan satu keunikan di surah Asy-Syura. Pembukaannya nggak cuma Hamim, tapi diikuti rangkaian huruf lain, Ain, Sin, Qaf.
Bagaimana kita harus memahami anomali ini? Apa ini melemahkan argumen kesatuan Hawamim? Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan jawabannya justru menguatkan keseluruhan tesis. Ini adalah contoh klasik dari pengecualian yang menguatkan aturan. Meskipun ada dua set huruf muqatta'at, tema sentralnya tetap selaras secara sempurna dengan keluarga Hawamim. Coba kita lihat ayat ketiga, tepat setelah rangkaian huruf unik itu. Ayatnya berbunyi, "Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelumnya." Oke, nah Anda lihat kan? Bahkan dalam keunikannya, surah Asy-Syura langsung kembali ke jantung tema Hawamim, otoritas dan kesinambungan wahyu ilahi. Ayat itu menegaskan wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu bukan hal baru, tapi bagian dari rantai emas wahyu yang sama kepada para rasul sebelumnya. Dan, perhatikan, langsung disebut juga sifat Al-Aziz dan Al-Hakim. Tanda tangan ilahinya ada di sana. Tepat, tanda tangannya tetap ada. Jadi, keunikannya itu seperti lampu sorot yang sengaja dinyalakan untuk menarik perhatian kita lebih dalam ke tema sentralnya. Mungkin seperti sebuah variasi dalam komposisi musik yang harmonis. Persis, analogi yang sangat pas. Dalam sebuah komposisi, variasi itu seringkali digunakan untuk menekankan kembali tema utama. Dengan menambahkan ain sin qaf, seolah-olah surah Asy-Syura berkata, perhatikan baik-baik, poin tentang kesinambungan wahyu ini sangatlah penting. Jadi variasi itu nggak merusak harmoni, tapi memperkayanya. Jadi apa artinya semua ini? Setelah kita melihat semua pola ini, jelas ya kalau kelompok Hawamim ini bukan sekedar kumpulan surat acak yang kebetulan berurutan. Pembukaan Hamim itu seperti sebuah gerbang menuju risalah besar yang sangat terstruktur dan kokoh. Tepat, sebuah risalah yang berpusat pada satu gagasan utama, membangun fondasi keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap wahyu. Argumennya dibangun secara komprehensif, mulai dari kebenaran sumbernya sebagai tanzil, keagungan sifat-sifat Allah, undangan untuk menggunakan akal, sampai ajakan melihat bukti nyatanya di alam semesta. Rasanya seperti membaca sebuah tesis pembuktian yang dibagi menjadi 7 bab. Dan setiap babnya dibuka dengan kata pengantar Hamim untuk mengingatkan kita pada tema besarnya. Secara fungsional, itulah peran ketujuh surat ini. Mereka bisa dilihat sebagai satu blok argumen untuk memperkuat fondasi akidah. Mereka bekerja bersama, saling mendukung untuk membangun argumen dari berbagai sudut. Ini menunjukkan betapa dalamnya struktur Al-Quran, di mana bahkan urutan surat pun punya makna dan tujuan. Pisah, tapi sebagai 7 bab dari satu risalah besar. Sebagai penutup, ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa. Setelah kita lihat bagaimana Hamim berfungsi sebagai semacam kunci tematik. Coba deh renungkan, mungkinkah ada kunci-kunci serupa dengan huruf-huruf muqatta'at lainnya di Al-Quran? Seperti Alif Lam Mim atau Tasin. Pola tersembunyi apa lagi yang mungkin muncul jika kita melihat kelompok-kelompok surat sebagai satu unit yang saling terhubung, bukan hanya sebagai bab-bab yang terpisah?